Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga selalu sejahtera. Amin. Baik teman-teman, salam kenal. Saya Diana Erliana Lesmana, instruktur Era Guru Digital yang akan menyampaikan materi tentang membuat penilaian dan pelaporan perkembangan anak usia dini selama masa pembelajaran jarak jauh. Oke, di sini yang mengacu pada kurikulum 2013 PAUD. Ya, ini adalah jadwal kita. 5 hari saya akan menyampaikan teori dan praktik. Dan di hari terakhir di tanggal 29 kita akan review materi dan konsultasi tugas. Karena ini adalah pelatihan reguler, jadi syarat untuk kelulusannya adalah presensi 75% dan menyerahkan tugas ya. Ini yang menjadi prasyaratnya untuk kelulusan dan mendapatkan sertifikat. Baik teman-teman, tak kenal maka tak sayang, mohon izin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lesmana. Saya lahir di Jakarta 13 Juni 1976 dan saya tinggal di Kota Bekasi. Ini adalah pengalaman dan pekerjaan saya saat ini. Saya senang sekali bekerja dengan tim dan suka dengan ide-ide baru. Saya juga senang sekali menghadapi perubahan-perubahan, dan hobi saya suka otak-atik HP dan laptop ya. Dan ini tadi sekilas pengenalan dari saya, dan sekarang saya masuk ke deskripsi pelatihan. Baik teman-teman, untuk pelatihan kali ini memang dikhususkan untuk teman-teman guru pendidikan anak usia dini ya, guru PAUD. Nah, perangkat yang akan kita gunakan diantaranya adalah Microsoft Word, Excel ya, Google Drive. Dan pelatihan ini difokuskan untuk bagaimana teman-teman dapat memahami aspek-aspek penilaian perkembangan anak yang akan dilaporkan pada laporan perkembangan anak. Kemudian mampu melakukan penyimpanan dokumen-dokumen penilaian pada Google Drive dan sarana atau wadah yang lain. Kemudian juga mampu menganalisa hasil karya, unjuk kerja, dan hasil pengamatan yang dilakukan pada peserta didik selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga diharapkan mampu membuat rekapan penilaian mingguan, bulanan, dan semester melalui sistem computerized ya. Kemudian mampu membuat template laporan penilaian perkembangan anak dengan cepat menggunakan Microsoft Excel dan Word. Kemudian juga mampu membuat narasi laporan perkembangan anak dengan benar dan tepat. Dan karena tadi saya sampaikan kita ada tugasnya. Tugas pelatihannya adalah teman-teman akan membuat laporan perkembangan anak dengan desain template yang menarik dan narasi yang sesuai dengan hasil penilaian semester. Ya, contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini contoh yang saya yang sederhana ya. Teman-teman dipersilahkan membuat desain semenarik mungkin, sebagus mungkin, sesuai dengan dengan ciri khas sekolah barangkali, atau mungkin dengan selera desain kreatif teman-teman sendiri. Nah, ini bisa dikopas saja nanti ya. Ini ada identitas lembaga, kemudian juga ada identitas anak. Nah, ini adalah perkembangan penilaian perkembangan dalam bentuk narasi. Oke, nanti ini akan ditutorialkan ya cara-caranya. Saya hanya memberikan contoh saja seperti apa tugasnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya teman-teman, kita masuk ya di materi pertama, yaitu pengantar penilaian pembelajaran kurikulum 2013 PAUD.
Ya, ini sebagai pendahuluan saja. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui bahwa ada peraturan Kemendikbud ya yang baru, yaitu nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sana penilaian itu merupakan salah satu komponen ya Standar Nasional Pendidikan. Makanya penting sekali kita memahaminya. Nah, ini sih di sini ada sedikit perubahan ya terkait dengan lingkup perkembangan anak. Selama ini yang kita pahami, yang mungkin yang teman-teman guru PAUD pasti sudah tahu ya, di Permendikbud 137 dan 146 pun ada 6 lingkup perkembangan. Tetapi di peraturan terbaru ini lingkup perkembangan anak itu hanya 5 ya. Di sini yang dihilangkan adalah seni. Bukan dihilangkan sebenarnya teman-teman, tapi seni masuk ke ranah kognitif. Bisa juga masuk ke ranah bahasa atau fisik motorik. Jadi seni itu bisa masuk ke aspek perkembangan yang lain. Jadi nanti bagaimana Bu Diana untuk pelaporannya, seni tidak tersendiri lagi, tapi seni bisa saja dimasukkan ke dalam aspek yang lain. Ya, jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir. KIKD-nya juga bisa disinkronkan dengan apa yang sedang distimulasi ya pada anak. Jadi bisa masuk ke kognitif, bisa masuk fisik motorik, seperti contohnya seni di mana anak melakukan gerakan tari gitu ya. Itu masuknya kan ke motorik. Kemudian kalau misal terkait dengan membuat kreativitas, menggambar, melukis dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke kognitif dan juga bisa ke motorik halus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak usah bingung dalam hal ini. Oke, baik. Kemudian kita juga harus pahami tadi sedikit pendahuluan hal yang perlu kita tahu terkait dengan perubahan ya dari pemerintah. Nah, sekarang kita pahami tentang penilaian. Penilaian itu apa? Penilaian itu adalah proses pengukuran hasil belajar, dan pengukuran itu dilakukan berdasarkan hasil pengamatan perilaku dan karya yang dibuat anak. Pengamatan yang dilakukan juga harus bersifat otentik, apa adanya, yaitu sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi penilaian ini, pengamatannya tidak boleh karena asumsi atau rekayasa. Penilaian hasil kegiatan belajar juga harus terukur, berkelanjutan dan menyeluruh, mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Nah, ini terkait juga dengan pertumbuhan secara fisik ya, seperti ukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Itu juga menjadi bagian dari data yang harus dimiliki dalam penilaian. Apa sih manfaatnya? Teman-teman, ternyata penilaian itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi guru, anak, dan orang tua. Bagi kita sebagai guru dan orang tua, kita dapat mengetahui sejauh mana nih anak perkembangannya ya, perkembangan intelektualnya, psikososialnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat mengetahui apa yang anak-anak tahu, apa yang anak-anak bisa, apa yang menjadi kebiasaannya. Nah, itu kita lakukan apa yang sudah kita stimulasi dan kita nilai, kita akan bisa melihat suatu proses perubahan. Berdasarkan hasil pengamatan ya, guru sebaiknya dapat membuat perencanaan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, gaya belajar mereka, minat mereka, kekuatan mereka. Jadi setiap anak itu kan unik, atau bisa dikatakan anak-anak itu berbeda. Sama lah seperti kita sebagai pribadi juga, kita tidak ada yang sama. Jadi kebutuhannya pasti berbeda. Kemudian program pembelajaran yang direncanakan itu juga dan disusun sesuai dengan profil perkembangan anak, ya, akan menstimulasi potensi anak menjadi yang lebih kompeten, yaitu karena mereka unik ya, mereka berbeda, pastinya mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi bila kita dapat menstimulasinya dengan tepat,
insya Allah potensi itu akan muncul dan akan lebih kompeten. Nah, anak juga akan semakin tahu, semakin bisa, dan semakin memiliki kebiasaan baik. Jadi dari apa yang sudah kita programkan dalam perencanaan, dalam menstimulasi mereka, itu harusnya ada perubahan sebagai output anak didik kita. Oke, baik. Nah, di sini ada prinsip-prinsip penilaian yang kita perlu pahami. Ya, kita perlu pahami. Yang pertama adalah mendidik. Oke, mendidik di sini artinya apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita buat, kita rencanakan itu ada unsur pembinaan, ada motivasi pada mereka, kemudian mereka juga adalah perubahan yang terjadi dalam pembelajaran. Ya, jadi untuk optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan itu penting sekali diadakan penilaian. Jadi itu ya, pertama mendidik. Yang kedua berkesinambungan. Berkesinambungan itu harus terencana, penilaian itu harus terencana, bertahap, terus menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, inilah yang disebut penilaian proses. Untuk anak usia dini penilaiannya ada penilaian proses. Berbeda dengan anak-anak di SD atau tingkat dasar atau menengah. Mereka bisa menggunakan data angka, ya, kuantitatif. Tapi kalau untuk anak-anak usia dini itu penilaian proses itu adalah penilaian kualitatif yang kita harus pandai menganalisanya. Seperti itu. Jadi nanti dalam rekapan kita nggak bisa sama dengan dengan teman-teman guru di sekolah dasar menengah ya, yang menggunakan angka, menggunakan rata-rata seperti itu, tidak. Karena ini adalah penilaian proses. Ini yang perlu dipahami di awal ya. Kemudian 3, objektif. Objektif itu apa? Itu penilaian itu dasarkan pada prosedur dan kriterianya jelas, tidak terpengaruh oleh subjektivitas sebagai guru atau orang tua. Subjektivitas itu artinya sesuatu yang tidak nyata atau mungkin diada-adakan, ya, berasumsi, itu subjektif. Apalagi kalau kita sudah mengarah ke subjektif masalah hati, dalam arti ada guru ya yang mungkin di mana ya di antara berantah guru tuh akan lebih sayang pada anak-anak yang orang tuanya juga sangat perhatian gitu. Jadi akhirnya menilainya jadi nggak objektif lagi gitu. Nah, ini bahaya, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi timbulnya adalah penilaian rekayasa atau subjektif. Nah, jadi penilaian harus objektif. Nah, kemudian akuntabel. Akuntabel itu penilaian dilaksanakan dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya yang penting dipahami. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian transparan. Transparan, penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, semuanya transparan. Kemudian sistematis. Penilaian itu dilakukan itu secara teratur, terprogram, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanya menggunakan instrumen, ya, instrumen penilaian seperti itu. Dan jadi tidak apa yang harus dicapai anak itu jelas, ya, dan kita programkan, kita rencanakan. Kemudian menyeluruh itu terkait dengan dapat penilaian itu menilai seluruh aspek perkembangan anak. Tadi kan ya, yang terbaru ada 5 aspek perkembangan anak yang harus dijabarkan satu persatu nanti di pelaporan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Jadi di sini menyeluruh artinya holistik, ya, menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, lalu siapa yang melakukan penilaian? Dulu sebelum masa pandemi,
semua penilaian tumbuh dan kembang anak dilakukan oleh guru ya di sekolah. Kita bisa melihat langsung ya, kita bisa memprogramkan penilaian secara langsung ya, tatap muka. Nah, sekarang selama pandemi pembelajaran kan dilakukan di rumah masing-masing. Bagaimana? Jadi kegiatan anak juga dilakukan di rumah dengan bimbingan orang tua atau pengasuhnya. Karena itu, penilaian tumbuh kembang anak dilakukan oleh orang tua di rumah dan dengan bimbingan guru. Jadi di sini orang tua perannya sangat penting untuk mendokumentasikan saat anak bermain dan melakukan aktivitas di rumah, termasuk aktivitas penugasan yang diberikan oleh guru ya. Nah, hal ini penting sekali memberikan orang tua perlu sekali dibimbing bagaimana cara mendokumentasikan kegiatan anak di rumah. Jadi jangan sampai hanya untuk tugas saja, kemudian semua halnya direkayasa. Sebaiknya tidak seperti itu. Nah, dokumentasi penilaian juga dapat menggunakan foto, video, dan catatan harian anak. Ini bagus sekali kalau Anda ya bisa orang tua juga dilatih bagaimana membuat catatan harian anak. Jadi setiap kegiatan anak dari bangun pagi, dari bangun tidur sampai tidur itu catat ya. Tapi ini mungkin butuh waktu yang cukup ya, dan ini dan kesadaran dari orang tua itu sendiri ya. Bisa tidak dibuat seperti itu, bisa saja ya, dan guru tidak lepas. Jadi guru itu tidak hanya membimbing anaknya tapi membimbing orang tuanya. Seandainya bisa terwujud orang tua dapat membuat catatan harian anak, wow, itu sangat menarik dan hasilnya akan lebih baik ya, karena semua tercatat apa adanya. Kemudian dokumentasikan apa saja yang dilakukan anak, apa yang dibuat anak dan yang diucapkan anak, termasuk fisik tadi ya, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ya. Ada beberapa sekolah yang mungkin melaksanakannya di rumah anak masing-masing atau datang ke sekolah hanya untuk pengukuran. Tapi di masa pandemi ini disarankan dilakukan di rumah, jadi orang tua juga harus mau dan bisa melakukan kegiatan ini. Nah, apabila orang tua tidak membuat dokumentasi apapun karena berbagai alasan, ada yang sibuk, ada yang bekerja, ada yang nggak punya waktu, ada yang nggak mau gitu ya, maka setiap 1 minggu sekali sebaiknya guru melakukan video call ya atau pertemuan virtual yang lain untuk menanyakan secara langsung pada anak dan minta anak menunjukkan hasil karyanya. Ada juga sekolah yang melakukan home visit. Jadi semua itu disesuaikan saja dengan kapasitas sekolah masing-masing. Seluruh hasil dokumentasi itu diserahkan kepada guru setiap 1 minggu sekali. Jadi usahakan jangan 3 hari sekali gitu ya, atau setiap hari mereka harus menyerahkan tugasnya. Nah, disarankan itu seminggu sekali. Dan seminggu sekali guru juga memberikan materi pembelajaran untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi guru juga sebaiknya memberikan sharing ya pada orang tua, tugasnya apa untuk anak, kemudian materinya apa. Jadi orang tua juga ikut belajar ya, belajar karena orang tua adalah guru di rumah. Kemudian catatlah seluruh hasil penilaian dalam bentuk narasi. Nah, ini tugas bu guru ya. Jadi nanti setelah hasil karyanya diterima oleh guru, kemudian dianalisis dalam bentuk narasi yang nanti dapat direkap secara berkala pada kolom penilaian checklist dan memetakan sesuai kategori penilaian perkembangan. Nah, ini dia alat-alat penilaiannya. Ya, di sini ada catatan anekdot atau catatan observasi. Saya samakan karena tujuannya juga sama. Catatan anekdot tidak seperti zaman dahulu kala. Dulu adalah mencatat hal-hal yang kurang baik gitu ya, atau hal-hal yang khusus yang spesial gitu. Nah, di sini catatan anekdot itu adalah catatan yang mencatat semua perilaku, sikap,
kegiatan anak, ucapan anak, dan keterampilan unjuk kerja yang dilakukan anak, termasuk komunikasi anak secara lisan dan tulisan. Itu bisa dicatatkan dengan catatan anekdot. Kemudian hasil karya. Hasil karya itu adalah produk yang dibuat oleh anak. Ya, bisa dalam bentuk gambar, lukisan ya. Kemudian hasil mewarnai, melipat, hasil kolase mereka, menulis juga bagian dari hasil karya. Balok, menganyam, membuat makanan minuman, memasang kancing dan lain sebagainya. Jadi unjuk kerja masuk ke sini juga ya. Bisa dicatatkan di catatan anekdot atau kita melihat dari hasil karyanya mereka. Nah, ini kategori penilaian yang perlu dipahami. Ya, saya yakin teman-teman guru PAUD yang hebat di sini sudah paham terkait dengan kategori penilaian BB, MB, BSH, BSB. BB itu apa? Artinya BB belum berkembang. Itu kalau anak melakukannya itu harus dibimbing, harus dicontohkan oleh guru atau orang tua. Ya, ini dianggap sebagai BB. Ada juga yang mengategorikan kalau anak itu tidak mau melakukannya. Walaupun sudah dibimbing, walaupun sudah dicontohkan, yaitu bisa dituliskan BB. Kemudian MB itu mulai berkembang. Pada dasarnya di MB ini anak itu sudah tahu caranya, sudah tahu tapi dia masih harus diingatkan atau dibantu. Ya, ini kita berikan nilai MB. Kemudian BSH itu berkembang sesuai harapan. Bila anak tuh sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan lagi. Nah, kita berikan nilai BSH. Ya, oke. Yang lebih tinggi adalah BSB, yaitu berkembang sangat baik. Itu kalau anak sudah dapat melakukannya secara mandiri. Kemudian juga dia dapat membantu temannya atau mengingatkan temannya ya terkait dengan perkembangan sikap itu dengan mengingatkan ya hal-hal yang baik gitu ya, karena terkait dengan sosial emosinya. Nah, ini bisa dikatakan BSB. Lalu bagaimana kalau di rumah? Bisa saja dia mendapatkan BSB, kategori BSB, mungkin dia mengingatkan adiknya, orang tuanya, atau mungkin dia dapat membantu adiknya menyelesaikan sesuatu gitu ya. Nah, ini juga bisa dikatakan BSB. Nah, ini suatu contoh format bulanan hasil belajar anak ya, seperti ini. Nanti ada materi sendiri ya terkait dengan rekapitulasi penilaian. Ya, ini rekapitulasi penilaian. Oke, baik. Itu gambaran tentang penilaian. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang laporan penilaian perkembangan anak. Setelah kita membuat penilaian, menganalisa nilai perkembangan anak, kita akan buat laporannya nih. Sebaiknya sebenarnya laporan perkembangan anak atau disebut raport itu untuk anak usia dini sebaiknya ditulis dalam bentuk narasi. Walaupun di lapangan ada raport yang menggunakan checklist, tapi di sana pun terdapat kolom untuk menuliskan capaian perkembangan atau narasi, walaupun kolomnya sangat kecil ya, dan ada juga rekomendasi terpisah. Nah, bila teman-teman mau membuat raport sendiri ya, itu juga tidak masalah, tidak apa-apa gitu. Tidak harus sama dengan raport teman-teman yang lain atau yang sejuta umat misalnya yang dijual bebas. Kalau membuat sendiri malah lebih enak ya, ditulis dalam bentuk narasi. Kemudian kita juga dapat mencantumkan foto kegiatan anak yang bisa dijadikan gambaran kemampuan anak. Nah, bagaimana menulis dalam bentuk narasi? Harus dengan bahasa yang mudah dipahami, kalimatnya positif dan santun. Kemudian yang dituliskan di awal adalah kemampuan yang telah dicapai, jadi nilai tertingginya BSA atau BSB. Baru kemudian menuliskan saran atau rekomendasi yang perlu diperbaiki, BB dan MB ini ya. Dan ini juga ditaruh di paling bawah biasanya.
Dan kemudian bisa ada catatan pertumbuhan anak, menggambarkan perilaku anak secara otentik. Berikan pengantar juga pada pendahuluan, tuliskan hal-hal yang umum, ada kehadiran dan kepribadian anak. Mungkin juga kalau di sekolahnya ada ekskul bisa juga ditambahkan. Nah, dalam laporan ini harus menguraikan hasil penilaian dari 5 aspek perkembangan anak tadi. Oke, itu saja. Nanti untuk detailnya terkait dengan bagaimana membuat narasi raport yang benar dan bagaimana menjabarkannya, membuatnya, mendesainnya, nanti ada tutorial yang berikutnya ya di hari kelima. Baik teman-teman, quote today hari ini adalah pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. John Dewey. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama belajar ya di pelatihan ini. Mohon aktifnya, partisipasinya, dan jangan ragu untuk bertanya atau kita berdiskusi bersama. Kita akan sukses dan pintar semua. Terima kasih teman-teman. Belajar itu asyik, belajar itu candu. Belajar asik bersama Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.